Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Para ikhwah yang Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita bisa kembali bermajelis di Majelis Al-Quran. Alhamdulillah. Sebuah majelis yang insya Allah bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Seperti disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ikhwan sekalian, eh, dalam pertemuan kita kali ini, ya, saya hendak berbagi sesuatu hal yang dia sebenarnya itu berpangkal dari doa-doa kita yang setiap hari kita membacanya berulang-ulang kali. Bahkan dibacanya itu dalam posisi yang sangat utama, sedang sholat, ya, sedang sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibacanya itu apakah dalam sholat-sholat yang fardu kita ataukah sholat-sholat sunnah kita. Sehingga itu menunjukkan ya begitu seringnya dia dibaca. Ya. Karena asalnya dia itu dipraktekkan ya, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibaca. Yang mana itu? Yaitu zikir yang dibaca di antara duduk dalam posisi duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi orang sudah sujud ikut sekalian berzikir, ada doanya, itu kan tempat yang istijabah. Lalu bangkit sebentar untuk duduk, ya. Kita mendapatkan secara total dua riwayat ya, dua riwayat yang apa? Yang bermasalah doa yang dibaca di antara dua sujud. Yang pertama itu bunyinya itu Robbi ghfirli. Nah, itu yang pertama itu. Ya, ya wahai Tuhanku ampunilah aku. Ya, ini apa? Gitu teksnya itu kan dua apa? Dua kali ulang. Tapi ini juga boleh diulang berkali-kali. Karena kan bisa panjang itu baca apa? Waktunya itu. Ini yang pertama. Dan ada yang kedua. Yang kedua ini mirip-mirip, tapi beberapa perawi itu beda riwayatnya. Beda riwayatnya. Ada yang satu begini bunyinya, yang satu begini bunyinya. Dia beda-beda itu. Ya. Ada yang menggunakan awalnya Robbi Ghafirli, ada yang pakai Allahumma Ghafirli. Tapi ketika dikumpul-kumpul, ya, itu kurang lebih ada 7 permintaannya itu. Ya. Ada tergantung ulama itu ada beda-beda urutannya itu. Ada urutannya apa? eh apa ulama A itu agak beda dengan ulama B. Tapi kalau dikumpulin kurang lebih ada 7. Ada ada 7. Ya. Kalau saya pribadi saya baca begini, Allahumma ghafirli satu, warhamni, wajaburni, wahdini, warzukni, wa'afini, warfa'ni. Ada 7 kurang lebih. Ya. Hanya urutannya bisa berbeda. Ada urutannya Syalbani, ada urutannya apa tuh Hisnul Muslim itu beda-beda. Karena memang aslinya ada berapa rawi, ada Abu Dawud, ada Imam Abim itu aja beda. Tapi ketika dikumpulkan itu jadi 7. Jadi 7 kurang lebih. Tapi intinya satu hal yang saya sampaikan, apa itu? Di situ ada bunyi warfa'ni. Ya Allah, warfa'ni dan angkatlah aku. Dan angkatlah aku. Warfa'ni dan tinggikanlah aku. Jadi di sini ada isi doa berisi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu mengangkat kita, agar Allah itu meninggikan kita. Masya Allah. Ya sekalian bayangkan, sampai Nabi saja itu minta agar Allah angkat beliau, agar Allah tinggikan beliau. Apa yang tinggikan?
tentu adalah martabatnya, derajatnya. Martabat dan derajat yang utama adalah martabat dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Masya Allah. Ya, misalnya, coba kita bayangkan, ya kan? Waktu kita berdoa dengan ini doa, kira-kira apa yang kita bayangkan itu? Kira-kira seperti apa bentuk realnya itu sekalian? Bentuk realnya yang dengannya Allah itu angkat martabat kita. Yang dengannya itu Allah angkat derajat kita. Ikan saja? Ya. Itu kan bisa dibayangkan, Ustaz. Ya, bayangkan. Berdoa, lalu kita bayangkan sesuatu. Apakah kita itu menganggap Allah angkat martabat kita kalau kita itu bisa punya uang yang banyak? Oh, kita banyak, Masya Allah. Kenapa? Karena kita punya pekerjaan bagus. Ya, pekerjaan bagus. Apakah jadi pembisnis atau pakai apa? Tapi ujungnya apa tuh? Kita punya uang banyak. Apalagi kita punya rumah yang bagus. Kita punya kendaraan yang Masya Allah bagus. Apakah itu yang kita pikirkan di kepala kita? Sekalian. Ya. Yang dengannya kita merasa, Masya Allah, Allah sudah angkat derajatku ini. Ya. Atau mungkin yang lain, ketika kita tuh punya punya jabatan di masyarakat. Jadi jadi apa pimpinan, apakah bupati, gubernur, kepala bagian, ataukah apa? Jadi presiden, jadi jadi apa? Jadi menteri. Apakah itu yang kita pikirkan di kepala kita? Sekalian? Ataukah yang apa? Jadi intinya, sekalian, ya itu semuanya bisa bisa muncul di pikiran kita. Itu kita bisa muncul di pikiran kita. Tapi sekalian, ya, dan itu ya itu nggak salah. Dan itu benar ya. Allah itu akan buat orang itu dia akan bertambah sampai duniawi kalau dia itu memperhatikan memperhatikan ketaatan kepada Allah. Tapi sekalian, nah kita mau cek ya. Kira-kira apa yang merupakan pangkal itu? Pangkal seorang itu diangkat martabatnya. Bisa jadi sekalian dia itu secara zohirnya dia itu nggak dapat ya, nggak dapat hartanya banyak, nggak dapat jabatan, ya istrinya biasa-biasa aja, ya. Tapi ketika dia melakukan hal tersebut, insya Allah dia bisa dianggap sebagai orang yang diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak dapat di dunia, insya Allah dapat di akhirat. Atau Allah dapat kenapa? Allah kasih dua-duanya itu di dunia dan akhirat. Sekalian, ya. Apa itu, akhi? Yaitu dengan Al-Quran. Yaitu dengan Al-Quran. Allah itu bisa mengangkat dari seorang itu dengan Al-Quran. Di mana? Di dua tempat. Di dunia ini Allah angkat martabatnya. Ya. Dan juga nanti di akhirat. Allah angkat martabatnya. Dengan ditempatkan di surganya. Dan bahkan sebaliknya, ikut sekalian. Ketika dia itu jauh dari Al-Quran. Maka Allah bisa jadi ya. Akan merendahkan martabatnya di dunia ini. Ya. Dan kalaupun di dunia dia merasa aman-aman saja, ya, yang paling berat adalah direndahkan martabatnya nanti di akhirat kelak. Sekalian, Masya Allah. Ini ada sebuah kisah yang cukup unik ya, berkaitan masalah ini, sekalian. Masalah ini, dan sebenarnya ada hadisnya itu, dan kita mungkin hafal hadisnya. Ya. Hadis yang disebutkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dia mengatakan bahwasanya dia pernah mendengar Nabi itu bersabda, Innallaha yarfa'u. Sesungguhnya Allah akan mengangkat bihadzal kitabi aqwama. Mengangkat dengan kitab Al-Quran ini, aqwama itu beberapa kaum. Beberapa kaum. Itu aqwama itu jamak dia kata-kata kaum. Kaum. Jadi Allah akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini aqwama beberapa kaum. Dan sebaliknya, wa yadha'u bihi akharin.
dan akan merendahkan dengan Al-Quran pula ini beberapa kaum yang lain. Ini riwayat Muslim ya. Sekalian. Sekalian, sebenarnya ini hadis itu ada ceritanya, ya, ada ceritanya. Apa itu? Suatu ketika ini Umar pernah bertemu dengan Nafi, ya. Pernah bertemu dengan siapa? Dengan Nafi. Nafi ini sekalian itu ya di sebuah tempat yang bernama Isfahan. Oke, di sebuah tempat yang bernama Isfahan. Ini Nafi, dia itu adalah ada pernah menjadi gubernurnya Umar. Ya, dia ada gubernur Umar di negeri Mekah. Ya, di negeri Mekah. Ikhwah tahu kan? Itu kan Umar tinggal di mana? Tinggal di Madinah. Nah, dia punya gubernur siapa? Nafi. Nafi di mana gubernurnya itu? Di kota Mekah. Ya. Lalu ini Umar pernah bepergian sampai di sebuah tempat yang bernama apa? Pertama, Isfan atau Aspan. Ya. Lalu ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nafi. Ya. Lagi apa? Lagi nggak berada di kota Mekah, tapi di Asfan. Langsung dia nanya, Manistakhlafta. Wahai Nafi, siapa yang engkau jadikan sebagai pimpinan kamu di kota Mekah? Kan? Manistakhlafta. Siapa yang engkau jadikan sebagai pemimpin di kota Mekah? Kamu kan lagi keluar nih. Harus ada penggantinya dong di kota Mekah. Dia bilang, Istakhlaftu ibna Abzi. Gitu ya. Ibna Abzi. Maulan lana. Ah, saya itu menjadikan sebagai pimpinan di kota Mekah siapa seorang bernama Ibn Abzi. Oh, begitu ya, Maya? Ibnu Abzi. Siapa dia? Maula lana. Ah, dia itu dulu adalah ada budak saya. Maulana, ada budak saya. Tapi sekarang dia jadi pimpinan. Ya, pimpinan. Kata Umar, ya kan respect ya, kan budak itu. Kata Umar, istakhlafta maula, istakhlafta maula, ya kan? Hah? Engkau jadikan eh apa seorang budak sebagai pimpinan di kota Mekah? Sedian. Maka Nafi ini menjawab, dia bilang, Innahu qari'un li kitabillah. Masya Allah. Sungguh dia adalah seorang qari, ya. Seorang qari. Artinya orang-orang yang alim, ya. Ya, orang yang membaca Al-Quran, alim akan kitabullah. Alimun bil faraidi. Sangat mengetahui tentang ilmu ilmu faraid. Masya Allah. Tentang ilmu faraid. Faqala Umar. Oh, kalau begitu ama inna nabiyakum qad qala. Ketahuilah, sesungguhnya nabi kalian pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Ya. Akhirnya Pak Umar mengiyakan. Oh, Nafi, ya. Dengarkan ini apa? Ketahuilah, sesungguhnya nabi kalian pernah bersabda. Apa itu? Kamu benar nih. Kamu benar memilih dia sebagai apa? Sebagai pimpinan. Kenapa? Karena ketahuilah, Inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Karena Nabi kalian pernah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadau bihi akharin. Sungguh Allah itu akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan merendahkan dirinya dengan Al-Quran. Jadi para ikhwan yang muliakan, kalau kita perhatikan sekalian, eh, ini ini muncul ya, muncul ini kan berarti ya Umar sudah pernah dengar sebelumnya tuh, waktu dia sama-sama Nabi kan. Nabi kan ini tabiin, nggak jumpa sama Nabi. Ya, tapi ya ketika Umar jadi khalifah dia jadi sebagai ininya, sebagai gubernurnya negeri Mekah itu. Jadi Umar ini ketika
Sama-sama Nabi mendengarkan, ya, mengetahui tentang adanya hadis ini. Masya Allah. Allah akan mengangkat derajatnya dengan Al-Quran. Dan itu kan dibuktikan. Siapa? Dibuktikan dengan Umar sendiri. Allah angkat jadi khalifah. Setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tentu kenapa? Karena interaksi beliau dengan yang kuat dengan Al-Quran. Buktinya apa? Ya, orang yang sangat garang, ya sangat keras kepada kaum muslimin, tapi Masya Allah sudah masuk Islam sebelum hijrah. Ya kan? Masya Allah masih Islam. Dan itu sampai terus ini bersambung ini sampai dengan apa? Meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana peran beliau dalam memperjuangkan Islam ini sampai dengan darah, sampai dengan badannya, dengan hartanya itu kan? Masya Allah. Pernah bawa, pernah bawa setengah hartanya ke hadapan Nabi. Ini harta. Waktu perang Tabuk gitu. Terbukti. Makanya bukan cuma harta, harta dan badan pun dibawa untuk agama Allah. Bagaimana ini Islam bisa tegak, bagaimana ini Al-Quran bisa tersebar dan dipraktikkan oleh umat manusia. Dia praktikkan itu. Nah, sampai apa? Dia jadi khalifah yang kedua. Nah, dia jadi khalifah, nah, dia tunjuklah orang-orang yang dia kenal ya untuk bisa menempati posisi-posisi. Termasuk ini nih, siapa? Nafi. Oh, ini Nafi dikenal nih sebagai seorang ulama ini. Banyak riwayatnya itu Nafi. Ini Nafi pun ketika menjadi gubernur di kota Makkah, ya tentu ya dia punya menteri-menteri, dia punya apa istilahnya pembantu-pembantu. Dan ketika dia keluar dari kota Makkah, siapa yang dia tunjuk? Dia menunjuk ini nih, ya, namanya Ibnu Abzi, yang dulunya pernah jadi budaknya, budak yang dimerdekakan, masya Allah, tapi kemudian menjadi pengganti beliau ketika beliau keluar. Sekalian, sekalian dari sini kita bisa menangkap sebuah pelajaran, ya, apa itu tentang apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Allah itu akan mengangkat derajat sekelompok orang dengan Al-Quran ini dan juga merendahkan dengannya sebagian orang. Allah akan martabatnya. Siapa? Martabatnya Ibnu Abzi ini yang dulunya seorang budak, ya. Kenapa? Karena qori'un li kitabillah. Orang yang membaca kitab Allah. Tentu kalau zaman dulu itu kalau orang bilang qori itu bukan sekedar bisa ngaji, ya. Alumni dari baca pembaca Quran, bukan. Dia itu qori, dia itu faham akan makna-maknanya. Dan dia juga itu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itu pengertian qori itu. Jadi benar-benar akhi sangat kuat interaksinya dengan Al-Quran. Ya. Dan kemudian yarfa. Allah mengangkat martabatnya dengan Al tersebut sampai di dunia. Sampai di mana? Sampai di dunia. Sekalian. Masya Allah. Jadi ini ada contoh ya. Contoh kasus di mana Allah angkat martabat seseorang dengan eh, interaksi beliau yang kuat dengan Al-Quran. Tapi para ikhwan yang muliakan, ya, tentu ya, yang jadi standar bukan cuma sekedar ya, sekedar ngerti ya, ngerti agama, ngerti Al-Quran bukan. Tapi itu berefek pada yang lain. Kemampuan dia memimpin orang lain, ya, kemampuan dia memimpin orang lain, kemampuan dia mengambil mengambil solusi, mencari solusi ketika ada masalah, itu memimpin. Jadi dengan keberkahan Al-Quran yang kuat pada diri dia, itu bisa berpindah. Pada apa? Pada kemampuan berpikir, kemampuan mengatasi masalah. Jadi itu ada skill-skill yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang mengurus orang lain. Dan itu ketika kelihatan, oh Masya Allah ini sudah ahli Quran, terbiasa menghafal, punya pemahaman yang bagus. Lalu dia berpindah pada kemampuan untuk pada skill untuk berpikir, skill memutuskan perkara, ya. Apalagi dari ide-ide yang dia sampaikan itu keluar, ya. Maka apa ketika sudah muncul, sudah ketika dibutuhkan kamu jadi pemimpin ya, ya pada pada sebuah waktu misalnya, waktu perselian yang dengan kemudian apa? Allah angkat martabatnya di dunia, martabatnya di dunia. Masya Allah sekalian. Jadi pada sekalian sekali lagi ini menunjukkan apa?
Kalau ada orang yang mau diangkat martabatnya, maka berinteraksilah yang kuat dengan Al-Quran. Insya Allah dua hal bisa didapatkan. Pertama adalah Allah angkat martabatnya di dunia ini, dan yang paling utama Allah angkat martabatnya di akhirat kelak. Dan tentu kan posisi sebagai orang yang kuat dengan Al-Quran sekalian itu sudah membuat dia diangkat martabatnya oleh Allah. Ya. Di mana? Dalam pandangannya Allah. Kan? Jadi sekali ketika ada orang ya yang Allah izinkan menjadi ahlul Quran, orang yang kuat interaksi dia dengan Al-Quran, maka itu saja ya sudah membuat dia diangkat martabatnya oleh Allah dalam pandangan Allah, dalam pandangan Allah. Karena mungkin ya dalam pandangan manusia dia biasa-biasa saja, guru ngaji, ya punya penghasilannya 1 juta per bulan kali jadi guru ngaji. Ah ini kan biasa-biasa aja kalau untuk orang itu. Ya. Apalagi guru tahfiz, guru agama, ya. Bagi orang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mengukurnya apa? Penghasilannya ya biasa-biasa aja. Sekolahnya bukan sekolah-sekolah yang elit, yang bisa menggaji besar. Tapi para ikhwan yang Allah muliakan, ya, ketika seorang itu berada pada posisi ini, maka semestinya dia menyadari apa? Allah telah meninggikan martabatnya sebagai ahlu Quran. Ya. Dan itu ketika dia sekalian mensyukuri akan pilihan tersebut, ya, bisa jadi apa? Akan tiba saatnya ketika Allah menghendaki, Allah angkat martabatnya secara duniawi, membuat hidupnya secara duniawi semakin bagus. Semakin bagus rumah tempat bernaungnya. Gitu kan? Dulunya rumahnya rumah kontrakan. Tapi ada jalan yang dengannya, Masya Allah, Allah angkat martabatnya itu. Ya, di dunia apa? Rumahnya semakin bagus. Ya. Penghasilannya pun semakin baik. Anak-anaknya pun semakin bagus, tumbuh dengan sehat. Maka menjadi apa? Menjadi ahlu Quran juga. Orang-orang yang cinta ilmu. Nanti apa? Allah punya kendaraan. Punya kendaraan. Ya ada mungkin ya standar aja, standar. Tapi kalau Allah menghendaki sekalian, Allah akan buat dia Masya Allah. Ya, punya harta yang banyak. Kenapa? Ada usahanya mungkin Allah takdirkan. Ya. Atau mungkin dia mendapatkan jalur-jalur yang dengannya punya rumah yang semakin bagus. Ganti rumah baru, ganti kendaraan baru. Ya enggak, Ustaz? Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Ada orang yang waktunya kelihatan sibuk dengan dakwah, sibuk dengan mengajarkan Al-Quran. Tapi Masya Allah, ketika dia perhatikan kendaraannya, Masya Allah. Diperhatikan rumahnya, Masya Allah. Anak-anaknya, Masya Allah. Ya, padahal ini orang hari-harinya apa? Dengan umat. Hari-harinya dengan ilmu. Kok bisa ya? Ya, bisa jadi dia punya sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, mungkin ada apa? Ustaz Syarikun ya, ada bisnisnya, bisnis terselubung, gitu kan? Terselubung. Kita nggak tahu bisnisnya itu. Tapi Masya Allah kan, ya lihat hidupnya itu luar biasa. Bisa terbang kapan saya dia mau. Ya, bisa terbang, ya, ya kawan bisa terbang apa sering-sering. Kita nggak tahu dari mana duitnya. Tapi pasti dia sering banget terbangnya itu. Masya Allah. Kenapa? Mungkin ya Allah takdirkan dengan interaksi dengan yang kau dengan Al-Quran, Allah angkat martabatnya itu. Ya, ya saya pribadi mungkin sedikit bocoran ya sama antum saja nih. Ya, ya kayak guru kita. Ya Ustadz Zaitun itu kan, Zaitun. Itu kan kalau kita perhatikan sekalian, kalau orang-orang yang sama-sama beliau itu dari pagi sampai dengan malam itu akan tahu beliau berpindah dari satu kegiatan semuanya untuk umat. Hmm. Mendatangi apa kumpulan orang-orang, hadir di sebuah acara, isi pengajian, isi terbitan. Itu kalau ini kerjanya dakwahnya semua nih, ya. Kerjanya adalah dakwah saja semuanya nih. Ya, hampir gak pernah apa ketemu apa hadir di apa hadir di bisnis beliau. Kalau ada ya, bisnis beliau, perusahaan beliau, itu hampir kita nggak pernah eh, lihat itu. Ya, mungkin ada.
Sebagai kita tahu, sebagai kita nggak tahu, ya kan? Ya. Tapi masya Allah, kalau kita lihat apa, kita pergi ke rumah beliau, masya Allah, rumah beliau terus besar, ya bisa parkir berapa mobil di situ, sekalian. Kerjanya apa? Terbang-terbang, mungkin hampir tiap pekan bisa terbang itu kemana, kemana-mana. Ya, terakhir terbang kemana? Ke Yordan, ngantarkan apa? Ngantarkan bantuan untuk Palestina itu kan? Ya, ya kita mikir-mikir ini berkahnya pakai pakai uang siapa nih? Tiga J itu pakai uangnya hasil daripada kumpul-kumpul itu ataukah uang pribadi? Ya, atau hadir ke Makassar untuk acara-acara? Nah, kita nggak tahu ya. Tapi kita bisa melihat apa? Secara rumahnya penampakan bagus. Mobil yang dipakai juga cukup bagus, standar. Ya, yang lebih standar lah. Selingan. Anak-anaknya sekolahnya bagus-bagus. Anaknya Masya Allah gitu kan. Ini kalau kita bertanya kira-kira apa ya? Ya, bisnisnya ya saya tahu baru bisnisnya. Saya tahu. Cuma ya saya tahu satu. Ya, saya tahu ada bisnis yang manajernya saya tahu itu. Saya pernah mendengar, saya pernah ke sana. Orang yang kerja. Tapi tempatnya kecil. Ya, mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang lain kita nggak tahu itu. Orang lain yang kerja. Yang dengannya apa? Allah berikan keberkahan untuk hidup beliau. Ya. Tentu itu masanya panjang ya. Sudah sekian lama beliau terlibat itu. Ya, yang lihat sekarang ini sudah ada hasilnya itu. Ya, sehingga apa? Ya, kata itu nggak masalah. Ya, dia mau berdakwah sama saya itu dunia insya Allah ada yang urus. Ada yang urus. Ini artinya contoh-contoh yang kita bisa lihat bagaimana Allah angkat martabatnya itu di dunia. Tapi sekalian, ya mungkin bagi bagi orang-orang yang baru tumbuh, ya baru tumbuh dengan Al-Quran, itu ya eh, orang bilang harus bersabar kayak begitu kan lagi. Dan itu bukan menjadi hal yang paling utama. Yang utama apa? Kapan? Ketika Allah pilih dia untuk berinteraksi dengan Al-Quran, jadi guru Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajar ilmu Allah, ya maka Allah sudah angkat martabatnya. Dan mungkin nanti ya Allah kasih jalur-jalurnya itu. Kalau dia mau berbisnis, berbisnis. Tapi apa? Waktunya bukan habis di situ. Nanti ada orang lain yang urus. Ya. Karena kalau dia memiliki bisnis, ya, dan dia yang lakoni, coba lihat bagaimana waktunya. Waktu harus semua sama. Dari pagi sampai dengan malam. Berapa waktu dipakai untuk jaga toko? Berapa waktu yang dia dipakai untuk marketing produk? Dan seterusnya. Lalu apa? Sisanya dipakai untuk mengurus umat. Ya, itu ada pilihan-pilihan. Itu bisa-bisa saja. Ya. Tapi sekali yang muliakan, ketika seorang itu ya harus memilih untuk berbisnis, ya dia cari jalannya bagaimana caranya apa? Nanti orang lain yang urus itu. Orang lain yang urus. Ya. Dia cuma belajar bagaimana mengaturnya, bagaimana manajemennya, cara orang kepercayaannya. Yang bisa apa? Jalankan bisnis tersebut. Sehingga memang waktu itu lebih banyak mengurus umat. Ya. Musyawarah-musyawarah, apa isi pengajian-pengajian dan seterusnya. Masya Allah. Sekalian, ini adalah contoh-contoh ya. Yang mungkin secara zahir bisa kita lihat. Allah angkat apa martabat seseorang dengan Al-Quran. Tapi akhir sekali lagi, tidak semuanya orang itu kelihatan di dunia. Dari hartanya, dari jabatannya, dari kedudukannya. Itu gak semua orang dapat. Ya. Ada orang-orang yang apa biasa-biasa saja kehidupan. Ya. Bahkan mungkin ada orang yang ya, yang sampai sekarang masih ngontrak. Jadi kontraktor sejati. Kalau umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun. Guru-guru Al-Quran. Dai Al-Quran. Tapi ya hidupnya ya secara zahirnya masih begitu. Nah, kita nggak tahu makannya. Ya mungkin dia makan. Tapi ya kalau rumahnya masih kontraktor. Kontraktor. Apakah itu berarti dia nggak sukses? Bisa lihat? Oh tidak. Nah, dia telah menghabiskan waktunya untuk itu para sekalian. Dan apa? Kita nggak tahu ya. Apa yang Allah akan pilihkan untuk dia ke depan. Pilihkan untuk dia ke depan. Nah, saya tuh pernah dengar ada seorang apa? Seorang ya teman dari Madinah. Ya. Itu dia dikenal sebagai siapa?
dikenal sebagai seorang pengurus lembaga sosial. Ya, Bulan Sabit Merah Indonesia, itu ketuanya di Jakarta. Lalu dari kakak saya. Saya lihat. Ini contohnya cerita tadi kan. Ya kerja apa? Dia dia ustadz, dia dai. Lalu dikasih mana? Mengurus apa? Lembaga sosial. Bulan Sabit Merah Indonesia. Ya, antum tahu ya. Itu kalau orang jadi ketua ustadz, ya kan dia digaji ya. Digaji apa dari hasil hasil ininya? Dari hasil sebagai amil, amil wajib zakat. Kerjanya apa? Ya udah. Kalau ada bencana-bencana, itu dia yang ngurus itu, Ustaz. Eh, Tiba-tiba ada acara pemilihan. Apa pemilihan pemilihan bupati di kampung halamannya di mana di Sambas. Ya di Sambas itu Sambas itu mana? Di Kalimantan Tengah ya, kalau Sambas itu. Saya lihat. Nah, ini ada calon apa dari partai lain, semua partai berkumpul di partai itu. Di partai semua incumbent dia. Ah, lalu ini ada partai Sat, yang apa yang mencari, oh, ini kalau begini nggak ada lawannya nih, nggak ada lawannya kan? Ya harus cari siapa kira-kira yang bisa kita dorong itu untuk bisa maju. Ya, kayaknya nggak ada nih. Oh ingat apa? Ingat ada Ustadz A, ya itu orang situ aslinya. Ya orang apa? Orang Sambas itu, asli situ. Kalau di Madinah kerja Jakarta jadi misalkan, akhirnya apa? Dia yang didorong, Ustadz, coba antum coba maju, iya, ikut pemilihan ini. Apa pemilihan jadi bupati di Sambas? Apa? Ya, mau jadi calon? Saya nggak pernah berinteraksi dengan apa dengan masalah partai. Ya kan mungkin ya pernah ya. Saya pengusaha, ya saya pengusaha, tapi saya juga kerja di partai, pernah terlibat kan? Ya tahu itu nuansanya. Ini nggak pernah ini, ya nggak pernah istilahnya terlibat di kepartaian. Apakah dari paling rendah ya, dari ranting, dari kabupaten, dari pengurus, apa ini istilahnya menjadi bupati nih, sebuah daerah. Ya, tapi karena setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di AKI, akhirnya dia menerima itu tawaran untuk jadi calon, ya calon bupati di Sambas itu. Terus kalian, ya berarti apa? Ya siap bertarung, ya kan gitu kan ya. Siap bertarung itu, ya siap bertarung. Kira-kira begitu ya. Tapi karena dia niatnya apa? Ya diingatin niatnya bagus ini Ustaz. Ya apa ini untuk kepentingan dakwah ini, ya kepentingan kampung kita ini kan. Ya Ustaz kejar aja. Udah dia mulai itu. Dia cerita apa kerjaan dia, Aki? Kerjanya? Ya dia kan bisa ceramah. Ya itu apa? Berpindah dari dari satu tempat ke yang lainnya. Buat apa? Buat berdakwah. Yang buat berdakwah, dia berdakwah. Datang berdakwah. Ya sampai kasanya insya Allah ada di keamanan itu apa jadi bupati, semua Allah berkahi. Tapi sih dakwah selama hari. Kawan. Dan akhirnya apa? Hari-hari mendekati hari pemilihan itu, datang beberapa petugas. Bilang sama dia, Ustadz, ini kayaknya antum akan menang ini. Antum akan menang ini. Kabar-kabar burungnya akan menang ini, Ustadz. Dan benar ya, ketika hari pemilihan, ya dia menang. Mengalahkan incumbent sebelumnya itu. Mengalahkan incumbent sebelumnya. Ini kalau kita pikir-pikir, bagaimana Ustadz ya? Kita pikir-pikir ini. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi memang kita nggak bisa buat secara apa global ya. Tapi ada contoh-contoh kasus. Di mana apa? Di mana Allah itu bisa menghendaki ya untuk mengangkat martabat seseorang itu dengan Al-Quran. Ya, memang itu nanti ada takdir yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tapi ya kalau kita lihat pengalamannya tadi itu apa tuh Ibnu Abzi, kenapa dia dipilih menjadi apa? Menjadi pengganti di Mekah? Karena faktor apa? Faktor qari'un li kitabillah, alimun bil faraid. Karena faktor keilmuan dia akan Al-Quran. Maka dia dikasih amanah dan dipercaya, ya ditekankan dia, ya akhirnya dia dia menjadi apa pengganti gubernur di kota Mekah sekalian. Para ikhwan ya kan, nah, tentu yang hendak sabar apa, bukan masalah sifatnya duniawi, itu adalah urusannya Allah. Orang bisa berikhtiar, tapi mau ingatkan diri kita tentang betapa mulianya seseorang itu ketika Allah apa pilihkan dia untuk bisa berada pada jalur Al-Quran.
pada jalur Al-Quran. Hmm. Dan ini Masya Allah yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang dipahami oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengarkan Nafi menyebutkan siapa pengganti ketika dia keluar dari kotanya, dari kota Mekah tersebut. Karena dia adalah qari'un di kitabillah, alimun bil faraid. Masya Allah. Ya, itu yang paling zahir. Yang paling, yang paling zahir. Para ikhwan yang Allah muliakan, karena itu kita eh, semestinya bisa mengambil pelajaran daripada perkara ini. Buat memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Sampai pada titik apa? Titik kita merasa benar-benar sudah maksimal. Ya, coba akhir lihat waktu-waktu antum yang ada ini, tentu waktunya perlu perlu diatur semuanya. Diatur waktu untuk apa? Untuk kita belajar. Tarbiyahnya waktu kita belajar. Ya, hari apa kita belajar dengan apa? Khususkan sebuah waktu di malam hari. Ya. Buat apa? Buat kita kita belajar, kita baca buku. Kita baca buku tafsir, baca buku A, baca buku B, C. Buat menambah kita punya wawasan. Termasuk menambah bekal ya yang kita butuhkan untuk kita berdakwah. Berarti apa itu butuh waktu yang kita luangkan untuknya. Ya. Bayangkan waktu untuk kita belajar, waktu kita mengajar, kita berdakwah. Ya. Tapi berapa banyak waktu disiapkan untuk kita belajar? Berapa banyak waktu kita siapkan untuk kita berdakwah? Ya, pun satu halako, dua halako, tiga halako, ya, satu tempat mengajar, dua tempat mengajar. Ya. Waktu kita bermusyawarah untuk umat sekalian. Nanti ada lagi waktu untuk kita bersama keluarga, bersama anak-anak kita. Buat apa? Ya buat kebersamaan, termasuk buat meningkatkan kualitas keluarga kita, agar keluarga kita bisa menjadi usratun rabbaniyah, ya, keluarga yang masya Allah, yang Islami, seperti keluarga Nabi dengan istri-istrinya kan yang luar biasa, ya. Seperti keluarganya Ali Imron, ya, satu-satunya keluarga yang kemudian menjadi nama surat, ya. Satunya keluarga yang kemudian menjadi nama surat, surat Ali Imron, masya Allah, Ali Imron. Kenapa? Untuk menunjukkan apa? Nggak mesti apa? Bukan hanya Nabi yang jadi teladan, tapi ada keluarga yang bukan Nabi, tapi menjadi teladan karena interaksi mereka yang kuat dengan kitabullah. Ada Imron, ada istrinya, nanti muncul anaknya Maryam. Masya Allah, sekalian. Jadi ini ya, waktu yang kita siapkan untuk apa, akhi? Untuk berdakwah. Atur, akhi. Waktu yang kita siapkan untuk keluarga-keluarga kita. Nah, ini baru jadi bahan pada evaluasi nih, akhi. Ada nggak waktu yang kita siapkan untuk keluarga? Sama-sama istri belajar. Oh, baca buku apa nih? Sama anak-anak kita. Apa program untuk anak kita? Kan kita ini lalai. Lalai dengan keluarga kita. Sekalian. Ini saya mengingatkan ya, sekalian. Itu semestinya ada itu. Semestinya ada. Waktu bersama keluarga kita. Bersama istri berdua. Ya, untuk hal-hal yang spesifik. Untuk mengembangkan diri masing-masing. Dibikin pula anak-anak kita. Sekalian. Nah, ini perlu kita atur, perlu kita atur. Nanti ada yang ketiga, apalagi akhi? Ya, waktu untuk apa? Untuk ya akhirnya apa? Mau jadi pebisnis. Boleh, silakan bisnis. Tapi bagaimana kita berbisnis? Kita melakoni langsung bisnis tersebut, jualan di pasar, buka apa buka warung bakso misalnya. Siapa yang kerja? Atau kerja sendiri, ya? Atau kerja orang yang kerja? Atau cari modalnya? Nah, atau menjual di pasar misalnya, atau sewa sebuah kios di pasar, atau yang jual sendiri, tidak pakai sampai dengan menjelang maghrib, atau bagaimana? Tentu ini adalah pilihan-pilihan sekalian, pilihan-pilihan. Tapi ya semakin lama kita memahami tentang ini, kita akan bisa punya pilihan. Yang dengannya apa? Kita akan membuat waktu kita itu akan lebih banyak digunakan padanya.
digunakan padanya. Ya, bisa jadi waktu mungkin kita punya waktu untuk apa berbisnis, ya ada, tapi dia sedikit. Tapi karena keberkahan akan dakwah, keberkahan mengurus umat, lalu ya Allah memberikan keberkahan kepada bisnis yang kita punya. Bisnis yang kita punya. Ya, kerjanya nggak banyak, tapi proyeknya gede. Kira begitu ya. Sekali proyek itu dapatnya besar. Ya, berapa aja itu besar itu bisa terjadi. Atau nanti kerjanya ya apa? Ada orang-orang yang kerja di kita punya perusahaan, kita punya toko atau kayak yang lain. Itu gambar-gambaran ya yang bisa kita dapatkan dari semuanya. Jadi intinya persalian, apa anak mau tekankan sini, Aki? Tekankan, tidak pernah rugi orang-orang yang perkuat interaksinya dengan Al-Quran. Ketika waktunya itu salihan, dirasa banyak untuk Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, mengajak orang kepada Al-Quran, yang akan pernah merugi. Ya, sekalian. Insya Allah, ya. Semoga dengannya Allah mengangkat martabat kita sampai yang sifatnya duniawi. Rumah tempat kita bernaung, kendaraan kita dan seterusnya, ya. Tapi yang paling utama adalah Allah angkat martabat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi, ya, di sisinya siapa? Atqakum, orang yang paling bertakwa. Dan Al-Qur'an lah ya yang bisa mengantarkan orang menjadi orang yang paling bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu sekalian yang Anda bisa sampaikan pada hari ini. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi seorang untuk apa? Untuk mulai bertindak. Ya, antum saya kira sudah punya amanah masing-masing ya. Dan apakah sudah terlibat di program-program dakwah Al-Quran, dakwahin umat. Coba kita atur lagi, kita kuatkan lagi. Ya, semoga bisa lebih maksimal insya Allah ta'ala. Demikian dari Anda sekalian. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, para sekalian, dari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada tambahan-tambahan atau ada faedah-faedah yang mau disampaikan, ya dipersilahkan. Siapa yang mau bicara? Silakan. Ada ya? Ustaz Fikri mau bicara? Silakan. Oh, persilahkan juga, Sat. Ya. Jadi awalnya tawarkan dulu kalau nggak ada yang bicara saya tunjuk. Iya, Ustaz Supriyadi lah, Ustaz Supriyadi, Masya Allah. Tabarakallah. Fadol Ustazana. Dari tadi kami lihat diam-diam baik Ustaz ini, Masya Oh, Allah. diam baik. Ustaz. Oke. Iya. Cek Ya suara saya silakan, Ustaz. Subradi. Cek suara saya bagus. Agak kecil. Coba kalau kalau nggak pakai itu. Insya Allah. Ah, ini Oke. udah bagus. Ini berkeras. Baik ya, Insya Allah. Yang pertama, Afwan, beberapa pekan kami tidak hadir Ustaz. Pekan lalu kami ada pembekalan Dais Tiba yang harus mengantar ke Temanggung, Ungaran, dan Brebes. Jadi Masya Allah. pagi-pagi sudah start safar untuk mengantar tiga dai kami. Masya Allah. Masya Allah. Untuk Faidah sebagaimana yang disampaikan mungkin saya menyimpulkan saja Ustaz ya. Jadi bagaimana sebuah kaum atau seseorang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat itu karena Al-Qur'an. Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bihil akharin. Dan kalau kita melihat bagaimana di apa di kehidupan atau di lapangan ya bagaimana seseorang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di mata manusia, tentunya di mata Allah lebih utama dan contoh-contohnya juga sudah banyak.
bagaimana sebuah penduduk Madinah ya juga termasuk ya penduduk Madinah yang dulunya adalah terkenal dengan kota yang dijauhi, kota mati atau kota yang berpenyakit gitu. Namun ya qadarullah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi kota yang eh, dirindukan, kota yang dikunjungi, kota yang bermartabat. Hmm. Eh, di sana Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi tentunya tadi ada disebutkan Ustaz, seorang budak yang diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi gubernur dan alhamdulillah juga di sini kami eh, apa juga merasakan bagaimana faidah-faidah dari Al-Quran ini. Belakangan ini mungkin tidak hanya saya sih, maksud saya, tapi ikhwah-ikhwah di Semarang ini lagi gencar memang mencari eh, seperti rumah Quran, Ustaz. Rumah Quran gitu. Dan alhamdulillah baru-baru ini ada rumah besar sekali, ada 3 lantai yang diamanahkan, yang dipinjamkan akadnya untuk dimanfaatkan rumah Quran di tempat yang strategis. Eh, Baru-baru ya, baru 1 pekan, belum ada 1 pekan ini Masya Allah, di, Masya Allah. di, di apa diamanahkan dan kita juga baru selesai kerja bakti untuk membersihkan dan sebagainya. Dan insya Allah rumah Quran tersebut akan mulai atau akan dioperasikan menjadi kegiatan perdananya adalah tarbiyah gabungan di Ahad sore nanti ini. Dan alhamdulillah para ikhwah, teman-teman kita di Semarang ini, masya Allah, kita melihat bagaimana antusias dan keseriusan dan kesungguhan mereka untuk menghadirkan rumah Quran. Bahkan ya walaupun tidak semuanya, namun kelihatan orang-orang yang punya komitmen tinggi terhadap hal demikian itu. Kami melihat dari sisi ekonomi tentunya yang mungkin yang kelihatan eh, itu alhamdulillah cukup baik dan membaik setelah mereka punya komitmen dan ya mau siap waktunya kapan saja untuk urusan Al-Quran ini atau Masya Allah. Ya. itu saja mungkin Ustaz, pengalaman Masya Allah, sedikit Masya Allah. dari Itu di mana, Jazakallah. Ustaz? Di Semarangnya atau di daerah mana? Semarang Ustaz. Oh, Dekat dari kantor sekret DPW dan DPD. hmm. Yang pemiliknya orang Temanggung, yang memang rumah itu sudah dijual mungkin sejak 15 tahun yang lalu, teman gak laku-laku. Karena besar, jualnya itu sekitar 2 M. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang pemilik itu lebih berkenan dimanfaatkan dulu saja untuk kegiatan-kegiatan kan, Iya, Ustaz. termasuk. Kalau Ustaz, kalau mau usul Ustaz, mungkin nama itu kalau gede, kalau beli rumah Quran itu kurang kurang pas Ustaz. Rumah Quran. Itu mungkin lebih pas kalau markas Quran, Ustaz. Ya. Islami Bisa. Center Nanti ya. bisa musyawarah, ya musyawarah kan. Ya, Tapi kalau karena rumah itu bisa rumah ya, itu ditempati juga ini Dai Istiwa yang baru datang juga karena ya, awal sih nyari itu, cuman dapatnya besar. ya gitu. Maksudnya kan gini, dia kan tempatnya bisa bisa banyak Ustaz. Bisa bisa tempat tinggalnya dai, tempat tinggalnya bukan Ya, ada yang menginap atau belum tahfiz, macam-macam Ustaz. Tinggal ya. masalah penamaan itu kan kita cari mana yang cocok ya. Walaupun kita belum punya. Kita belum Betul. punya istilahnya penamaan rumah Quran. Markas di waktu belum ada kita. Ya, masih bebas. Masih, Saran Ustaz, mm-mm. Mungkin Islami saran Rasa-rasanya memang lebih eh, ya. bahasanya kayak apa yang kuat itu kan. Kalau rumah kan mungkin apa di perumahan misalnya di jalan-jalan apa itu. Kalau di jalan poros, ya jalan besar itu terasa lebih kuat mungkin dengan nama markas Quran. Tapi ini di perumahan Ustaz, Ustaz. di perumahan. Ya. Iya, cuman di jalan raya perumahan gitu. Jadi Oh gitu-gitu. banyak. Ah, itu bisa Dan Tadi malam kami rapat masalah nama itu masih bentok di rumah Quran di Rosa, cuman masih belum fix. Jadi, ya. kalau Islami Center gimana Ustaz? Islami Center Al-Wahda Ustaz. eh, Itu lebih gede Ustaz, lebih besar tempatnya kalau saya terbilangnya itu. ini mungkin Iya kan? Besar tuh rumahnya Ustaz.
Bisa ini karena banyak tempat mungkin ke depan itu seperti pas pesantren mahasiswa lebih cocok ya. Bisa dimanfaatkan itu. Ya, ya. Kan kalau itu namanya Ustaz, namanya apa, nama itu keterbuka Ustaz. Bisa masuk apa saja Ya, situ Ustaz. Ya kan? Gitu. Kalau bilangnya rumah tahfiz itu kesannya hanya tahfiz. Kalau bilangnya rumah di Rosa kesannya di Rosa Ustaz. Tapi kalau dia bilangnya rumah Quran apa markas Quran kan dia lebih luas itu. Jadi semua yang sebaca Al-Quran bisa masuk di situ Ustaz. ya, rumah Quran Ustaz. Cuma nama rumah Qurannya di Rosa. Jadi sekaligus membawa eh, branding program di Rosa itu gitu. Iya. Boleh Ustaz. Cuma itu kan gini saat itu perasaannya beda. Ada yang nanti antum punya guru tahsin nggak merasa terwakili dengan nama itu. Oh gitu. Nah, yang Baik ini Ustaz. pengajar program terjemah Quran, banyak tahfiz dia nggak merasa itu karena sudah ada yang diklop jadi itu. Itu Hafiz kesan-kesan aja. yang muncul ya, yang muncul. Saya ini guru guru tahsin mahir nih, aduh, enggak ini nggak disebut-sebut. Nah, gitu, ya kan Jadi Ustaz? saran mungkin Ustaz kayak markas Quran gitu saja. Cukup. Eh, bisa. Kalau saya sih mungkin markas Quran Al-Wahda kalau mau sekalian. Ya, wahdah. Nah, Tambahkan wahdanya Ustaz. Gitu kan. Sebagai rumah Quran Al-Wahdah sudah ada kami di Secret. Namanya apa markas itu Ustaz? Quran lagi. Namanya Markas apa? Quran Al-Wahdah. Rumah Quran Wahdah, Al-Wahdah. Iya, iya. Ya, Ya Al-Wahdah kan Ustaz. gini Ustaz, itu kan bisa gini Ustaz. Tadi harus bisa musyawarah ya ada ya. Markas Quran Wahda satu, dua, tiga. Itu kan Ya gitu. bisa bentuknya begitu atau bentuknya pakai nama Ustaz, pakai nama tertentu kan. Itu pilihan-pilihan lah. Ya, Iya, pilihan iya, insya Allah. kita kan. Saya Lagi. melihat ada beberapa pesantren begitu. Pesantren ini apa kota ini atau satu, dua, tiga gitu. Itu terkesan terkesan dia banyak gitu Ustaz. Banyak. Ya, itu pilihan lah, terserah itu hasil musyawarah antum. Ya, ya, Usulan ya, aja ya. Heeh. Ana satu usulan juga Ya, Ustaz. Ustaz Iqbal. Jadi Quran Quran silakan. Quran Center gimana Ustaz? Quran Center. Ah, Quran Center Al-Wahdah. Quran Center Wahdah. Al-Wahdah ya, Al-Wahdah nah, namanya kan. Quranic Center gitu Ustaz. Quranic Center. Ya, Ya, itu kayak AKL kan? AKL-nya punya Sebastian Nasir. Ya Ini betul kan Abdurrahman. AKL. dan ya, Ar-Rahman Quran Quranic Center. Learning Center tuh. Akal Center bisa apa sebutannya itu. AKL Center. Quranic Center. Hmm. Oh, Ya, Al-Wahda Quranic Center Ustaz. Al-Wahda Quranic Center itu boleh tuh. Sedikit bagus namanya Ustaz. Kan? iya ke Inggrisan. Ya. Al-Wahdah. Hmm. Al bagusnya Al-Wahdah atau Wahdah? Ya kalau mau gampang Wahda nggak apa-apa, Wahda saja. Nggak Yang mesti di pakai awam A. biasanya kan lebih simpel. Kadang. Iya, saya kira bisa Wahda aja Ustaz. Ya. Nanti kalau nama kan nggak mesti ngikuti pola bahasa Arab, nggak mesti itu. Kayak Ya, Al-Wahda saya istilahnya itu saja ya Al-Wahda biar istilahnya. awam itu lebih simpel Mm-mm. menyebutnya. Iya, saya Nah, Wahda aja. Wahda, dan Wahda saran dan Quranic masukan. Center. Ya, oke. Ayo, semoga sama lagi. Ustaz Ihsan. Ya, Ustaz. Ini Ustaz. Iya, betul. Ya, Suaranya kecil ya. Putus-putus suaranya. Nggak. kami namanya tanda termotivasi Ustaz setelah mendengarkan nasihat dari Abang dari kita. Insya Allah tanggal 7 ini Ustaz, Ana ini rencana untuk eh, apa namanya meninggalkan rumah dan berkhidmat ke DPD Luwu Timur Ustaz. Jadi pondok yang saya yang saya eh, kemarin ini untuk sementara waktu karena hanya 3 orang santrinya Ustadz. Jadi saya limpahkan dulu ke salah seorang Ustadz yang mempunyai di sini. Kemudian saya setelah itu meninggalkan Jeneponto dan kembali ke Luwu Timur untuk berkhidmat dan mengajarkan di Rosa di sana. Ya, insya Oh, Allah. di Luwu Itu Timur ya. modalnya. Hmm. Iya Ustadz.
Oke lah. Dan Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, semoga kami di sana bisa maksimal, terutama dalam hal mengajarkan Al-Quran yang seperti Ustaz sampaikan tadi luar biasa. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Ustaz, Iya. amin. Oke Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Oke Ustaz ya. Barakallahu fikum. Mungkin cukup Ustaz ya untuk hari ini. Kita belajarnya Ustaz. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi. Semoga Allah berikan keberkahan kepada semua kita. Insya Allah Ta'ala. Ya. Syukur semuanya. Ustaz Syarkun. Ya. Ustaz Bilal. Ya. Ustaz Nas. Ustaz Abdurrahim yang telah hadir. Semoga hari ini jadi semangat untuk semua kita. Dan anak Aki mau ingatkan aja ya, mohon dibantu untuk mendaftarkan kader-kader kita yang atau yang kita ajak untuk GSD untuk ini ya, mendaftar acara silakan kita ya. Itu insyaallah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.